Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sugeng rawuh panjenengan sedoyo. Hari ini, mari kita menundukkan hati sejenak. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa diukur dengan logika. Tentang rasa yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang. Misteri besar Weton Wage. Sebelum kita melangkah lebih dalam, panjenengan tulis di kolom komentar, weton panjenengan apa? Dan jangan lupa kirim salam rahayu untuk sesama sedulur di kolom komentar. Karena setiap salam adalah doa yang tak terlihat namun bergetar di semesta. Konon, para sepuh Jawa berkata, Wage iku anak penjaga dimensi sunyi. Kalimat itu terdengar seperti teka-teki. Apa maksudnya? Dimensi apa yang dijaga oleh mereka yang lahir di hari Wage? Apakah itu dunia roh, dunia rasa, atau ruang batin di antara kesadaran dan mimpi? Panjenengan mungkin tak menyadari. Tetapi banyak orang Wage yang hidupnya terasa berbeda. Mereka sering mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain, merasakan kehadiran meski tak ada siapa-siapa, dan tak jarang mengalami kejadian yang sulit dijelaskan dengan nalar. Apakah ini kebetulan? Ataukah memang ada takdir besar yang diwariskan leluhur? Malam ini, kita akan membuka tabirnya bersama-sama. Dalam primbon Jawa, Wage dikenal sebagai weton yang membawa energi senyap namun kuat. Ia tidak menampakkan diri dalam keramaian. Tapi dari kesunyiannya, lahirlah daya spiritual yang dalam. Wage sering diibaratkan seperti air sumur tua di tengah alas. Diam, namun menyimpan kesejukan dan misteri. Mereka bukan tipe yang suka menonjol. Tetapi ketika berbicara, kata-katanya sering membuat orang terdiam dan merenung. Leluhur meyakini, kelahiran di hari Wage membawa wahyu rasa. Sebuah anugerah untuk menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan dunia batin. Dan disinilah muncul istilah yang disebut para sepuh. Anak penjaga dimensi sunyi. Apa maksudnya? Mari kita kupas satu persatu. Satu, Wage dan dunia sunyi, penjaga gerbang batin. Ada satu hal yang jarang disadari oleh orang yang lahir pada hari Wage. Mereka bukan sekadar manusia yang datang ke dunia untuk menjalani hidup biasa. Di balik kelahirannya, ada bisikan lembut dari semesta yang menyematkan tugas sunyi, menjadi penjaga gerbang batin. Dalam pandangan leluhur Jawa, dunia ini tidak hanya terdiri dari yang tampak oleh mata. Di balik hiruk-pikuk kehidupan, ada lapisan halus yang disebut alam rasa, sebuah ruang antara dunia nyata dan dunia gaib, tempat semua niat, doa, dan getar batin saling berjumpa. Nah, di sanalah jiwa-jiwa Wage memiliki tempatnya. Mereka adalah penjaga alami dari dimensi itu. Orang Wage seringkali tidak menyadari kemampuan ini. Mereka tumbuh sebagai pribadi yang tenang, pendiam, bahkan kadang dianggap terlalu serius. Tapi sebenarnya, di balik ketenangan itu, batinnya seperti danau dalam, tenang di permukaan, namun menyimpan pusaran energi di kedalaman. Mereka mudah menangkap getaran suasana. Bila ada orang yang marah, sedih, atau bahagia, Wage dapat merasakannya tanpa perlu dijelaskan. Mereka membaca dunia bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Karena itulah, banyak di antara mereka yang tampak peka, sensitif, bahkan mudah lelah bila berada di tempat ramai. Bukan karena lemah, tetapi karena batin mereka terlalu terbuka pada gelombang energi di sekitar. Para sepuh sering berkata, Wage iku kauruh rasa. Yen ora waspada, rasa bisa ngrumat awakmu. Artinya, orang Wage hidup di bawah bimbingan rasa. Mereka bisa menjadi penerang, tapi juga bisa tenggelam bila tak mampu mengendalikannya. Maka, orang Wage diajarkan untuk eling lan waspada, selalu sadar dan tenang, agar bisa menjaga keseimbangan antara rasa dan logika, antara batin dan dunia nyata. Dunia sunyi yang dijaga Wage bukan tempat menyeramkan, melainkan ruang keheningan tempat rahasia kehidupan tersimpan. Dalam sunyi itulah semesta berbicara dengan bahasa tanpa suara. Orang Wage mendengarnya bukan dengan telinga, tetapi dengan hati. Maka jangan heran bila mereka sering tahu sesuatu sebelum terjadi, atau tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, karena di saat itu, batinnya sedang menangkap gelombang dari alam lain. Wage adalah pengembara di dunia yang tak bisa dijangkau panca indera. Ketika orang lain berdoa dengan kata, Wage berdoa dengan rasa. Ketika dunia memuja kebisingan,
Wage justru menemukan kedamaian dalam diam. Kesunyian bagi mereka bukan kutukan, tapi rumah. Di sanalah mereka membersihkan getar hati, menata ulang jiwa, dan menyambung kembali benang halus antara dirinya dan sang sumber. Konon, leluhur mengatakan bahwa setiap kali Wage duduk dalam hening dan menarik napas panjang, alam seolah berhenti sejenak untuk mendengarkan. Karena dari getar batin mereka, lahir doa-doa yang menyejukkan bumi. Itulah sebabnya banyak Wage yang memiliki aura peneduh. Dimanapun mereka berada, suasana menjadi tenang. Orang-orang merasa nyaman tanpa tahu sebabnya. Itulah kekuatan sunyi yang memancar tanpa mereka sadari. Namun, tugas ini juga berat. Karena menjaga dunia sunyi berarti memikul keseimbangan antara terang dan gelap. Wage harus belajar membatasi diri agar tidak larut dalam perasaan, tidak terseret oleh energi orang lain. Bila mereka terlalu terbuka, batin bisa kelelahan. Bila terlalu tertutup, getarannya bisa membeku. Maka keseimbangan adalah kunci. Leluhur menasihati. Rahayu ora ana ing rame, nanging ana ing sunyi. Keselamatan sejati bukan di tengah keramaian, melainkan dalam keheningan. Maka Wage diajak untuk mencintai kesepian, menemuinya bukan dengan takut, tapi dengan pasrah. Karena di sanalah, semesta membisikkan rahasia besar yang tidak semua orang bisa pahami. 2. Takdir rasa, anugerah dan ujian. Setiap jiwa yang lahir ke dunia membawa bekal. Ada yang diberi kekuatan fisik, ada yang diberi kecerdasan pikiran. Tapi bagi mereka yang lahir di hari Wage, bekalnya bukan dari otot ataupun logika, melainkan rasa. Ya, rasa yang begitu halus, mendalam, dan seringkali sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa inilah yang membuat orang Wage berbeda. Mereka bisa merasakan sedihnya orang lain meski tidak diucapkan. Mereka bisa tahu kapan seseorang menyimpan luka di balik senyum. Dan mereka bisa menangkap perubahan suasana ruangan hanya dengan berdiri di sana. Itulah kelebihan, sekaligus ujian terbesar yang dibawa sejak lahir. Banyak Wage yang tumbuh dengan hati yang cepat tersentuh. Ketika melihat orang lain menderita, batinnya ikut bergetar. Ketika melihat keindahan, matanya mudah basah. Kadang mereka merasa lelah tanpa sebab, karena sesungguhnya, tubuhnya menyerap terlalu banyak energi dari sekeliling. Halusnya rasa ini adalah anugerah, tapi bila tidak dijaga, bisa berubah menjadi beban. Leluhur dahulu sudah berpesan, rasa iku kudu dirumat. Yen ora, rasa bakal ngrumat awakmu nganti lemes. Rasa yang tidak dikendalikan bisa menjadi seperti sungai tanpa tepi, banjir dan menenggelamkan. Itulah mengapa banyak orang Wage yang merasa jiwanya mudah galau, pikirannya sering penuh, dan hatinya seperti menampung dunia. Namun di balik semua itu, ada cahaya besar. Rasa yang halus adalah jembatan menuju kebijaksanaan sejati. Hanya orang yang peka yang bisa memahami makna dari diam, arti dari tangis, dan pesan di balik setiap peristiwa. Maka bila Wage belajar menata rasa, hidupnya akan menjadi lentera bagi orang lain. Ia tidak perlu banyak bicara, tapi kehadirannya saja sudah membawa ketenangan. Banyak sepuh berkata bahwa Wage memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan. Bukan lewat tangan, tapi lewat getar batin. Orang yang gelisah bisa merasa tenang bila duduk di samping Wage. Hewan pun sering merasa nyaman berada di dekat mereka. Itu bukan sihir, bukan pula kekuatan gaib seperti dalam cerita wayang, tapi pancaran rasa yang bersih dan tulus. Mereka membawa keseimbangan ke tempat di mana energi dunia mulai retak. Tapi jalan ini tak selalu mudah. Banyak Wage yang salah memahami anugerahnya. Karena terlalu peka, mereka mengira dirinya lemah. Padahal bukan lemah, melainkan lembut, dan kelembutan seringkali lebih kuat dari kekerasan. Seperti air yang lembut tapi mampu membentuk batu, begitu pula batin Wage yang tenang tapi dalam diamnya bisa mengubah dunia kecil di sekitarnya. Namun ingat, anugerah tanpa kesadaran bisa menjadi ujian. Orang Wage harus pandai menjaga batas antara empati dan beban. Belas kasih yang berlebihan bisa membuat mereka kehilangan diri. Mereka harus belajar berkata, aku turut merasakan, tapi aku tetap berdiri di tengah keseimbangan. Sebab jika rasa dibiarkan liar, Wage bisa terperangkap dalam duka yang bukan miliknya. Maka leluhur mengajarkan tapa rasa, latihan untuk mendengarkan tanpa hanyut, merasakan tanpa terseret, memahami tanpa harus memihak. Melalui tapa rasa, Wage belajar menjadi samudra, luas, tenang, tapi tidak menelan siapapun.
Dari sanalah lahir kebijaksanaan yang tidak berisik, tidak menghakimi, dan tidak menuntut, hanya menerima, memeluk, dan menenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, Wage sering diuji dengan kehilangan dan kesalahpahaman. Banyak yang tidak mengerti kediaman mereka, mengira mereka dingin atau tertutup. Padahal mereka sedang menjaga keseimbangan batin agar tidak pecah oleh bising dunia. Kesalahpahaman itu bagian dari perjalanan spiritual mereka, diuji untuk memahami tanpa harus dipahami. Dan disitulah takdir Wage menemukan makna, bahwa kepekaan bukanlah kutukan, melainkan kunci menuju kedalaman jiwa. Bahwa kelembutan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh kebisingan dunia. Mereka tidak diciptakan untuk berperang di luar, tapi untuk menenangkan badai di dalam diri manusia. Maka bila panjenengan lahir di Wage, jangan benci pada perasaanmu yang mudah tersentuh. Rasa itulah yang menjadi jembatan antara panjenengan dan semesta. Jaga, rawat, dan tuntunlah ia dengan eling. Karena ketika rasa terarah oleh kesadaran, Wage akan menjadi sumber cahaya bagi sekitarnya, menjadi penjaga keseimbangan di dunia yang semakin bising ini. 3. Hubungan dengan leluhur, pewaris doa dan cahaya. Di tanah Jawa, leluhur bukan hanya sekadar kenangan. Mereka adalah sumber energi halus yang terus mengalir di antara darah dan napas keturunannya. Dan di antara semua weton yang dipercaya memiliki hubungan kuat dengan dunia leluhur, Wage adalah salah satu yang paling erat. Para sepuh menyebut orang Wage sebagai jalur rasa antara dunia kini dan dunia kuna. Mengapa demikian? Karena sejak lahir, orang Wage membawa benang halus yang menghubungkan dua dunia. Dunia para leluhur yang tak kasat mata, dan dunia manusia yang penuh hiruk-pikuk. Mereka adalah perantara doa, penjaga ingatan, dan penerus getar batin keluarga. Di tubuh mereka, tersimpan memori doa-doa lama yang diucapkan kakek nenek di masa lalu. Mereka adalah wadah di mana warisan spiritual keluarga terus hidup, entah lewat intuisi, mimpi, atau kebiasaan kecil yang mereka sendiri tak sadari. Seringkali orang Wage mendapat mimpi yang terasa nyata. Mimpi bertemu orang tua yang sudah tiada, mimpi berjalan di tempat yang belum pernah dikunjungi, atau mendengar suara lembut yang memberi petunjuk. Itulah cara para leluhur berbicara. Mereka tidak muncul dengan wujud menakutkan, tapi lewat rasa yang menenangkan, melalui pesan yang halus, seperti angin yang berbisik di antara dedaunan malam. Leluhur percaya bahwa setiap keluarga memiliki penjaga gaib, roh suci atau dhanyang yang melindungi garis keturunan. Nah, orang Wage biasanya menjadi pintu tempat penjaga itu menitipkan pesan. Ketika keluarga sedang guncang, Wage bisa tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab. Ketika rumah terasa berat, Wage sering merasa dipanggil untuk berdoa atau menyalakan dupa. Mereka melakukannya bukan karena tahu secara logika, tapi karena suara batin mereka berbicara. Doalah, sebab ada yang sedang tidak seimbang. Itulah mengapa para sepuh dulu memberi wejangan. Yen Wage ora eling, kulawarga bisa ilang arah. Karena energi Wage adalah jangkar rasa dalam sebuah trah. Mereka bukan pemimpin yang berkuasa dengan kata, tapi pengingat sunyi yang menuntun dengan getar doa. Ketika orang lain sibuk bertengkar, Wage yang tenanglah yang menenangkan. Ketika keluarga mulai kehilangan arah, Wage yang diam justru menjadi cahaya yang tak disadari. Hubungan dengan leluhur ini bukan tentang mistik menakutkan. Bukan pula tentang roh yang menuntut sesajen setiap malam. Namun lebih pada rasa hormat, kesadaran akan asal-usul, dan penjagaan batin. Ketika Wage menundukkan kepala di depan pusara orang tua, itu bukan sekadar ritual. Itu adalah momen ketika waktu berhenti sejenak. Masa lalu dan masa kini bertemu dalam satu tarikan napas. Banyak orang Wage yang hidupnya terasa berat di awal, seperti menanggung beban yang tidak mereka pahami. Mereka sering mengalami kesialan berulang, rezeki tersendat, atau perasaan hampa yang tak bisa dijelaskan. Namun bila mereka mulai eling, ingat kepada leluhur, bersyukur, berdoa di waktu malam, atau menyalakan kemenyan dengan niat tulus, perlahan semua itu berubah. Karena sejatinya, yang mereka rasakan bukan sekadar beban hidup, melainkan panggilan untuk menyambungkan kembali tali rasa yang hampir putus. Hubungan Wage dengan leluhur juga menumbuhkan kebijaksanaan alami. Mereka sering mengucap kata yang menenangkan, bahkan tanpa sadar. Ada keteduhan dalam suaranya, ada aura teduh di matanya. Orang lain merasa nyaman bercerita kepada Wage, karena mereka seperti berbicara kepada jiwa yang memahami.
Dan itu bukan tanpa sebab. Sebab di balik Wage, berdiri banyak arwah leluhur yang berdoa diam-diam agar mereka tetap kuat menjalani takdirnya. Wage seringkali terlahir bukan untuk mengejar dunia, tetapi untuk menjaga keseimbangan garis darah. Mereka seperti jembatan yang menghubungkan doa masa lalu dengan harapan masa depan. Ketika mereka mendoakan, doa itu tidak berhenti di langit, melainkan menembus lapisan-lapisan rasa hingga menyentuh roh para leluhur. Doa Wage adalah gema yang menyatukan 3 masa, dahulu, kini, dan nanti. Maka jangan heran, bila orang Wage sering memiliki firasat kuat tentang kematian, kelahiran, atau perubahan besar dalam keluarga. Mereka tahu tanpa diberitahu, mereka merasa tanpa diberi tanda. Sebab benang halus itu selalu bergetar di dalam diri mereka. Dan bila Wage mampu menjaga hubungan ini dengan tulus, dengan cara sederhana, berdoa, menjaga tutur, menyalakan dupa dengan hati bersih, maka leluhur akan terus melindungi. Rezeki mereka mungkin tak selalu berlimpah, tapi langkahnya dijaga dari celaka. Hatinya mungkin sering sedih, tapi tidak pernah benar-benar gelap. Karena ada banyak tangan tak kasat mata yang menuntun di belakang. Seperti kata pepatah kuno Jawa, urip iku mung mampir ngombe, nanging rasa ora bakal mati. Kita hanya singgah sebentar, tapi rasa, terutama rasa yang diwariskan oleh leluhur, akan terus hidup di dalam diri anak cucu. Dan Wage, dengan hati halusnya, adalah penjaga rasa itu, agar tidak hilang di telan zaman. 4 dimensi sunyi, antara dunia dan alam gaib. Dalam pandangan leluhur Jawa, alam ini bukan hanya satu lapisan. Yang tampak oleh mata hanyalah permukaan, seperti kulit dari buah kehidupan yang luas dan dalam. Di bawahnya, ada lapisan-lapisan rasa, waktu, dan dimensi yang saling berkelindan. Disitulah orang-orang Wage berjalan, di antara dunia yang bisa disentuh dan dunia yang hanya bisa dirasakan. Para sepuh menyebut dunia itu sebagai dimensi sunyi, ruang antara dunia manusia dan alam gaib, tempat di mana doa, rasa, dan niat saling berjumpa. Dimensi yang tidak bising oleh suara, tapi ramai oleh getar kehidupan. Dan Wage, dengan batin yang halus, memiliki kemampuan alami untuk merasakan ruang itu, bahkan tanpa ia kehendaki. Tak jarang, orang Wage terbangun di tengah malam tanpa sebab. Udara terasa berat, tapi hati mereka terasa ingin duduk diam, menatap gelap, seolah ada panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Kadang mereka mendengar suara halus seperti gamelan dari kejauhan, atau mencium aroma bunga di ruangan tertutup tanpa ada bunga sedikit pun. Bagi sebagian orang, itu mungkin kebetulan. Namun bagi orang yang paham tatanan rasa, itulah tanda bahwa dimensi sunyi sedang terbuka. Wage tidak dipilih untuk menaklukkan dunia gaib, tapi untuk menjaga keseimbangan di antara dua alam. Karena di dunia halus, tidak semua energi adalah jahat. Ada yang sekadar ingin didengarkan, ada yang ingin diingat, ada pula yang hanya ingin dihormati. Wage, dengan kelembutan batinnya, menjadi penghubung alami, seperti daun yang jatuh lembut di antara dua angin yang berhembus berlawanan. Namun kemampuan ini ibarat pedang bermata dua. Ketika batin Wage dalam keadaan tenang, mereka menjadi peneduh ruang, penyejuk bagi orang lain, dan penjaga harmoni alam sekitarnya. Tetapi ketika batinnya keruh, dipenuhi amarah, kesedihan, atau dendam, energi sunyi itu bisa berubah menjadi bayangan yang mengusik mimpi, menekan dada, bahkan mengacaukan nasib. Leluhur berkata, "Sing nguasani rasa, nguasani jagade dewe." Siapa yang mampu menguasai rasa, ia menguasai jagatnya sendiri. Dan Wage lahir untuk menjalani pelajaran itu seumur hidup. Di antara mereka yang eling, dimensi sunyi bukan tempat menakutkan. Justru di sanalah mereka belajar makna kesepian. Bahwa dalam diam ada jawaban yang tak bisa ditemukan di tengah hiruk-pikuk manusia. Wage yang sudah menyatu dengan kesunyian biasanya mampu membaca tanda-tanda alam. Ia tahu kapan hujan akan turun hanya dari getar angin. Ia tahu bila ada pertanda buruk hanya dari perubahan rasa di dadanya. Inilah kepekaan yang diwariskan, bukan oleh ilmu manusia, tapi oleh kebijaksanaan semesta. Dalam kisah lama, disebutkan bahwa pada malam Wage, gerbang dunia halus sering terbuka lebih lebar daripada malam lain. Itulah mengapa banyak ritual kejawen dilakukan pada malam Wage, untuk berdoa, membersihkan diri, atau sekadar menenangkan batin. Karena pada saat itu, energi semesta berada dalam titik seimbang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu terang, dan tidak terlalu gelap.
Sebuah momen ketika doa bisa menembus batas, dan hati yang bersih bisa berbicara langsung dengan alam. Namun ada juga peringatan bagi orang Wage. Karena mereka mudah tersambung dengan dimensi halus, mereka harus berhati-hati terhadap tempat-tempat yang berenergi kuat, seperti kuburan tua, pohon besar, atau sumber air kuno. Bukan karena tempat itu jahat, tapi karena getarnya terlalu dalam bagi batin Wage yang lembut. Jika datang tanpa niat baik, mereka bisa pusing, mual, atau bahkan kehilangan kesadaran sejenak. Itu tanda bahwa mereka sedang disentuh oleh energi yang tidak seimbang. Untuk menjaga keseimbangan, para sepuh menyarankan Wage untuk sering melakukan ritual kecil. Membasuh wajah sebelum matahari terbit, menyalakan dupa saat malam sepi, atau membaca doa sebelum tidur. Bukan ritual besar yang rumit, tapi kebiasaan kecil yang menguatkan perisai batin agar tidak mudah terguncang. Karena semakin halus jiwa seseorang, semakin ia harus pandai menata arah angin dalam dirinya. Dimensi sunyi ini adalah cermin. Jika hati Wage jernih, maka yang tampak di sana adalah cahaya. Namun bila hatinya kusut, maka yang muncul adalah bayangan. Maka tugas Wage bukan menutup gerbang itu, melainkan menjaganya tetap terang. Menjadi penjaga yang tidak berperang, tapi menyeimbangkan. Menjadi pengamat yang tidak takut pada gelap, karena ia tahu, gelap hanyalah sisi lain dari terang. Sebagaimana pepatah kuno berkata, ing sunyi ana suara, ing peteng ana padhang. Dalam sunyi ada suara, dalam gelap ada cahaya. Dan Wage, anak penjaga dimensi sunyi, adalah saksi hidup dari keseimbangan itu. Ia lahir bukan untuk mencari kekuasaan, tapi untuk menjadi jembatan antara dua dunia. Agar manusia tetap terhubung dengan asalnya, dan alam tetap damai dalam diamnya. 5 pesan leluhur untuk Wage. Rahasia kekuatan dalam kesunyian. Ada pepatah kuno yang sering diucap para sepuh Jawa. Wage iku ora digdaya nganggo aji, nanging kuat nganggo sepi. Wage bukanlah sosok yang gagah dengan ilmu kebal atau mantra sakti. Tetapi mereka kuat karena kesunyian yang mereka pelihara di dalam jiwa. Pesan leluhur bagi orang Wage bukanlah untuk mencari keajaiban di luar diri, melainkan untuk menemuinya di dalam diam, di antara jeda napas. Di ruang hening ketika dunia berhenti berbicara. Sebab di sanalah letak sejatinya kekuatan mereka. Kesunyian bukan musuh bagi Wage, melainkan guru yang paling setia. Ketika orang lain gelisah mengejar kehidupan, Wage justru menemukan makna dalam diamnya. Ia mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini berputar dalam siklus. Terang datang, lalu gelap, lalu terang lagi. Dan dalam putaran itu, Wage belajar menerima, bukan melawan. Belajar mendengar suara semesta yang hanya muncul ketika hati sudah tenang. Banyak orang Wage yang dalam hidupnya diuji dengan kesepian panjang. Mereka sering merasa ditinggalkan, tidak dimengerti, bahkan disalahpahami. Namun sesungguhnya, kesepian itu bukan kutukan. Itu adalah ruang pembersihan batin, tempat di mana jiwa mereka ditempa, agar kelak bisa menjadi lentera bagi orang lain yang tersesat di kegelapan. Leluhur berpesan, Aja mlayu saka sunyi, amarga ingkana ana suara Gusti. Jangan lari dari kesunyian, karena di sanalah suara Tuhan berbicara. Orang Wage diberi kemampuan untuk memahami bahasa yang tidak diucapkan. Bahasa angin, air, dan waktu. Mereka bisa membaca tanda-tanda kehidupan lewat gerak daun, merasakan perubahan nasib lewat rasa yang datang tiba-tiba, dan mengetahui arah yang benar lewat getaran di dada. Namun pesan leluhur juga datang dengan peringatan. Jangan biarkan sunyi menjadi tempat bersembunyi dari dunia. Kesunyian harus dijaga sebagai taman batin, bukan gua pelarian. Wage tidak diciptakan untuk mengasingkan diri sepenuhnya, melainkan untuk menjadi penyalur keseimbangan antara dunia lahir dan dunia batin. Mereka seperti pohon besar di tengah ladang, diam, tapi menaungi, meneduhkan, memberi kehidupan. Dalam setiap langkah Wage, ada misi yang jarang disadari. Mereka ditakdirkan untuk menenangkan, bukan menguasai. Ketika orang lain bertengkar, Wage hadir membawa damai. Ketika suasana kacau, Wage menjadi penenang tanpa kata. Ketenangan itu bukan hasil latihan, tapi sifat alami yang dibawa sejak lahir. Sebuah paweling, amanah halus, dari leluhur agar dunia tidak kehilangan keseimbangannya. Namun semua itu hanya bisa hidup bila Wage eling lan waspada. Eling artinya sadar, bahwa setiap rasa,
pikiran, dan tindakan memancarkan energi. Waspada artinya menjaga agar energi itu tidak berubah menjadi amarah, iri, atau keputusasaan. Leluhur meyakini bahwa sekali Wage terjebak dalam amarah, seluruh auranya menjadi redup, dan alam pun ikut menjauh darinya. Tapi ketika Wage kembali menenangkan diri, memaafkan, dan berpasrah, energinya kembali memancar, lembut tapi kuat, seperti cahaya rembulan yang menerangi malam gelap. Maka pesan para sepuh jelas. Jagalah hatimu seperti menjaga api kecil di tengah angin. Jangan padamkan, tapi jangan biarkan menyala berlebihan hingga membakar. Jaga rasa, karena rasa itulah senjata sekaligus tamengmu. Bila Wage hidup dengan hati yang bersih, maka segala yang datang kepadanya, baik rezeki, cinta, maupun ujian, akan mengalir dengan harmoni. Wage juga diingatkan untuk tidak sombong dengan kepekaan batin yang mereka miliki. Karena apa yang mereka rasakan bukan keistimewaan pribadi, tapi amanah dari alam. Kelembutan mereka adalah doa yang berjalan, bukan alat untuk dipamerkan. Leluhur percaya, semakin seseorang mengerti hakikat dirinya, semakin ia rendah hati. Maka Wage sejati adalah mereka yang tidak mengaku sakti, tapi menentramkan dengan kesederhanaan. Dan di penghujung semua pesan ini, ada satu jangan yang paling sakral. Wage iku kauru sunyi, sing kudu dingerteni nganggo rasa, dudu tembung. Wage adalah ilmu kesunyian, yang hanya bisa dipahami dengan rasa, bukan kata. Maka barang siapa lahir di Wage, hendaknya belajar diam. Karena dalam diam ada pengetahuan yang tidak akan diajarkan oleh siapapun. Dalam diam ada kedamaian, dan dalam kedamaian ada kekuatan yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Jadi bila panjenengan lahir Wage, jangan merasa kecil, jangan merasa sendirian. Panjenengan bukan orang biasa, panjenengan adalah penjaga keseimbangan, penenang badai, dan penerus doa yang tak pernah mati. Tugas panjenengan bukan berperang dengan dunia, tapi menuntun dunia untuk kembali pada keseimbangan yang lembut dan damai. Rahayu, Wage. Semoga panjenengan selalu eling, waspada, dan sadar bahwa setiap detak jantungmu adalah gema doa para leluhur yang hidup di dalam dirimu. Maka benar adanya sebutan para sepuh. Wage iku anak penjaga dimensi sunyi. Karena dari keheningan, mereka memahami dunia. Dari kesepian, mereka menemukan makna. Dan dari rasa yang dalam, mereka menjaga keseimbangan antara manusia dan semesta. Jika panjenengan lahir di hari Wage, jangan takut pada kesunyian. Sebab di sanalah semesta sedang berbicara lewat batin panjenengan sendiri. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga cahaya batin selalu menuntun langkah panjenengan. Dan semoga leluhur senantiasa membimbing jalan rasa yang halus ini. Sebelum video ini berakhir, tulis di kolom komentar, "Aku eling lan waspada." Sebagai tanda bahwa panjenengan siap menjaga keseimbangan batinmu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini, agar semakin banyak sedulur yang sadar akan makna dalam dirinya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap eling, dan jaga getar sunyi di dalam hati panjenengan. Rahayu.